atas sana ya, sering terjadi kecelakaan. Assalamualaikum. Panggil saja saya Samas. Samas. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Kang Dacun, yang dimana kita menceritakan kisah mistis horor itu Seru. Oke, sekarang kita lagi belusukan ya guys ya. Iya, belusukan. Jadi judulnya itu Belusukan Part 2. Part 2 ya. Kemarin kita udah Iya. di Sendang, dan sekarang kita di bawah flyover yang angker sekali. Di sini bener-bener aku mohon maaf, aku sedikit di awal video ini. Aku awal-awal di sini udah kayak entah ini bawaan ngantuk, entah ini kayak dibawa ke alam lain, tapi emang bener-bener ada sosok yang memang ingin kita di sini untuk pergi. Seperti itu. Oke. Jadi malah dia tuh nganggap kita tuh kayak nganggu gitu. Betul. Padahal di sini kita mau mengulik sejarah. Betul. Yang dimana flyover ini tuh, yang di belakang kita tuh adalah rel kereta api ya guys ya. Betul. Dan konon atau dulu katanya ada perempuan yang dimana dia bunuh diri di sini. Betul. Bunuh dirinya itu karena dia masalah percintaan. Tapi dari tadi kita ada yang mantau kayaknya. Ada yang mantau, dan ini menurut saya entah pemimpinnya, entah yang memang punya kuasa di sini, dan mungkin karena ya Bang Andri ini punya sosok yang mungkin menjaga, dan mungkin dia terganggu mungkin. Jadi ini dari tadi ini benar-benar kayak pengen berinteraksi. Iya, pengen berinteraksi, dan mohon maaf benar-benar ini kayak mungkin dari mata saya yang di kamera juga kelihatan benar-benar kayak dibawa ke alam lain kayak gitu ya. Mungkin dilihatkan alam lain ini seperti apa sih, kondisinya yang di sini itu seperti apa. Karena memang dari sejarahnya banyak sekali orang yang memang akhirnya berakhir tragis di sini, dan jiwanya masih hidup di sini. Oke, kita distract dulu bahwa di atas sana sering terjadi kecelakaan guys, di atas flyover ini tuh. Betul. Mungkin kalian tahu lah di mana tempatnya, yang bagi orang Jogja ya. Iya. Tahu lah, ini tuh di daerah Gamping, di depan universitas lah pokoknya. Iya. Dulu pernah ada kecelakaan bis. Betul. Bang, mohon maaf Bang, aku mungkin tanya dulu nih. Kita boleh nggak mungkin kayak kata-kata yang sifatnya memang sensitif seperti itu tuh diperbolehkan atau diizinkan nggak di sini? Mungkin menurut Abang yang benar-benar istilahnya kita frontal atau sensitif? Boleh, tapi jangan terlalu mendalam. Iya, karena emang beda guys. Kalau kemarin di Sendang kita istilahnya positif. Ya? Karena di sini negatif, bener, aku jujur negatif. Iya. Tapi insya Allah mungkin nanti kita coba biar menetralisir dulu ya. Karena kita emang langsung buat video tanpa izin. Betul. Kayak gitu. Mungkin sekarang tak izin dulu. Nggak bawa dupa juga ya. Pakai ini aja. Dio jambu. Kayak gitu. Oke guys, jadi kita ada di flyover yang dimana di daerah Gamping ya guys ya, dan di belakang kita ada rel kereta api gitu ya. Dan sedikit cerita bahwasannya itu yang tahun berapa ya, pokoknya itu ada kecelakaan mobil 2022 ya, 2022 kalau nggak salah. Mobil bis, kecelakaan mobil bis yang dimana mengakibatkan satu korban perempuan juga. Dan selanjutnya itu ada juga korban cowok yang ketabrak, yang dimana kosannya itu di seberangnya gitu. Jadi ini tuh kan jalan nih, tapi di sana tuh ada kosan gitu. Nah dia tuh mau pulang ke kosan sekitar jam 2 malam. Tiba-tiba di sebelah selatan itu ada mobil. Weng, black. Dan yang paling membuat sakit di dada itu, berita itu ternyata itu teman kita sendiri. Mungkin saya doakan buat almarhum, semoga tenang di alam sana.
dan ditempatkan yang terbaik di sisinya lah. Ya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Boleh nggak Kang kita mungkin ceritakan mungkin kisah yang bis yang pas pada saat itu kita tarik jiwanya, kadang pada saat itu dia tuh meronta-ronta karena kasihan. Yang tangannya patah gitu kan. Di sini ya yang katanya itu ya, yang sekujur ini karena dia kan memang niat pulang ingin bertemu dengan anaknya pada saat itu ya. Coba mungkin diceritakan kan, mungkin karena kan saya yang jadi mediasinya ya. Jadi setelah kejadian mungkin beberapa bulan ya, beberapa bulan setelah kejadian kita coba sama rekan-rekan kita masukkan ke Kang Ian dan ternyata ada yang masuk, sosoknya tuh perempuan. Dia tuh ketika masuk ke dalam jiwanya atau raganya Kang Ian itu tiba-tiba ini tuh ngeluh sakit. Kau tuh pas kerasukan tuh langsung kok bau sate ya, sate Marangi boy. Iya Kang, wah Masya Allah Kang, Kang iya kan? Iya Kang, bau sate Marangi. Si Kang Lengkong kayaknya lagi nyate Marangi nih. Langsung disuguhin sate Marangi sama dia ya. Sama dia. Ayo makan dulu. Ayo makan. Jadi kok gue ngeliat kuntilanak. Iya Kang. Jadi si dia yang masuk tuh langsung kayak kesakitan. Kau tuh tiba-tiba sakit. Terus ditanya lah, kenapa? Kamu tuh kenapa? Saya pengen balik. Saya pengen ketemu anak saya. Saya di sini kekurung katanya kayak gitu. Kok bisa? Kamu siapa? Yang di mana? Saya yang kemarin kecelakaan di depan. Mohon maaf Bang, saya potong sedikit. Dan dia menyebutkan namanya itu pada saat di berita ternyata relate Bang ya. Cuman itu udah lama kan. Jadi gue lupa itu namanya 2022 kan kalau nggak salah kan. Kayak gitu. Dipindah sini. Biar jelas. Nah. Oke. Sorry. Nah seperti itu. Karena kau kalau kesurupan suaranya pelan. Kayak gitu guys. Jadi si ibu ini tuh pengen disempurnakan bahasanya itu. Pengen disempurnakan dan alhamdulillah kita nyoba sempurnakan lah. Dan ternyata bukan kita aja yang nyempurnain mereka, dia tuh. Ternyata ada banyak juga orang-orang yang youtuber lah intinya tuh yang datang juga kayak gitu. Membantu. Dan malah kita baru sekarang bikin videonya ya. Iya, malah kita baru sekarang. Tapi tujuan kita ke sini mengulik lagi. Pengen tahu sejarah dari bangunan, intinya itu proyek jalan flyover ini gitu. Karena kok bisa sih ada yang kecelakaan tiap tahun, apa sih? Sakit ya? Iya. Tanganku sakit ini. Iya kan? Karena ini tujuan yang saya lihat memang yang tidak beres itu ada tujuan-tujuan tertentu dan memang istilahnya jalan apapun, istilahnya jalan mau haram mau halal, ini proyek harus jadi. Yang saya lihat seperti itu karena di sini jalan atas untuk darat ya, maksudnya mobil motor, ini untuk kereta. Gitu. Berarti kereta. Ini ada suara kereta, suara kereta. Ini ada kereta lagi jalan. Iya. Anjir. Kerasa banget. Itu kerasa banget. Demi Allah, itu pertanda kayak minggir lu, kayak pulang lu, balik lu. Bener-bener itu kereta di sini tuh masih aman guys. Ini pas dia udah berat, ini jauh langsung kayak ini jauh loh. Kau juga ini Bang, jantung sumpah. Bener kan, makanya bener-bener guys, bener-bener kayak dia tuh introvert. Nggak mau diganggu. Ini sosoknya laki-laki sih Bang. Dia itu disuguhin sate Marangi teman-teman. Gimana? Tadi kayak ada suara tapak langkah. Betul. Nah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Iya. Aduh Kang. Mana nih?
rasa hati pengen pulang tapi penasaran juga nih Kang. Aduh. Coba kita cari yang baik gitu. Iya. Jin yang baik gitu. Iya. Yang pengen masuk gitu. Iya. Kalau yang ini emang dari tadi nih Kang bener-bener pengen ngusir aja nih Kang. Introvert dia tuh. Iya. Tapi gue takutnya dia yang paham gak sih? Iya. Paham gak sih? Yang pengen ngusir itu malah dia yang takut keusir. Kayak gitu. Mendekat ya. Mendekat dia. Iya. Mungkin buat teman-teman ngerasa gak sih? Iya. Mungkin buat teman-teman ngerasa gak sih ada hal yang aneh gitu? Betul. Benar-benar kayak. Iya. Buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, monggo langsung aja di DM atau di komen aja. Kita spill tempatnya, teman-teman rasakan aja ya. Ini jam 12 malam ya, bener-bener kerasa banget feel-nya ya. Teman-teman ya, teman-teman coba diam duduk ya di sini ya jam 12 malam ya. 12.26 ya. 0026 kalau misalkan kameranya kelihatan ya. 0026. 5 menit aja coba duduk dah di sini. Kalau ya berarti hebat berarti. Soalnya kita cuma berdua doang nih kan. Iya, bener-bener diusir mulu berarti. Oke, mungkin gimana? Mau coba diajak interaksi? Bentar, tak cek tak izin dulu nih sama si Akang nih, mau nggak dia? Katanya boleh. Cuman satu pesan. Iya. Jangan ngamuk. Nah itu masalahnya Kang. Itu masalah. Kayak gitu. Iya. Kayaknya nggak, jangan dulu dimasukin deh. Mungkin buat orang yang penasaran boleh lah. Iya. Kalau misalkan video ini viral, boleh nanti kita masukkan sosoknya. Karena ini gue ngeliat sih sosoknya lebih ke kayak Gundurwo ini. Betul. Tempatnya orang ini sosoknya Gundurwo ini. Tapi kalau kita balas dengan negatif lagi, jangan. Tidak. Kerasa boh. Hawanya tuh kayak udah di badan ya. Udah di badan malah. Mau dimasukin berarti. Udah masuk. Ini udah kita tanya berarti ya. Kalau kayak gitu kita tanya. Tapi emang masih 80% aku 80%. Masih bisa. Cuman ini kayak mau dibawa melayang nih. Boleh melayang. Wah ini perut udah nggak karuan. Yang tadinya gak mau dimasukin guys, tapi dia memaksa buat berinteraksi ya. Udah di badan soalnya. Karena kau sengaja masukin tadi aku lihat. Enggak, demi apapun enggak, aku mah pagarnya dirusak. Iya. Kerasa ya berarti. Kerasa, semua kerasa. Sampai datang orang. Di sini orang sampai datang. Kian. Tak tembok dulu ya. Iya. Biar enakan juga kau. Enakan nggak? Enakan nggak? Biar lebih nyaman lah. Anjing. Kalau dia emang suruh ngusir kita balik. Kalau misalkan dia pengennya ngobrol, oke. Kita tahan yo. Jenenge sopo? Jenenge sopo? Assalamualaikum. Ini Simba atau sopo? Jenenge kowe sopo? Kamu yang di sana. Kenapa Anda pengen ngusir kami? Ngomong. Kenapa? Pergi. Kenapa? Dengan suka dagingmu tak suguhkan. Saya sukanya jiwa manusia. Berarti jenengan yang sering ngambil. Tujuannya apa?
Ini mau dipanggil Simba apa siapa? Namanya siapa? Kalau boleh tahu. Logo Sukmo. Panggil saja saya Samas. 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 Kisamas. Kisamas. Bah Samas. Boleh. Bah Samas. Bah Samas nih di sini udah berapa lama? Saya di sini sudah puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tanah sebelum dibuat ini. Berarti perjanjian orang sini. Bangunan dibuat 10 tumbal untuk saya. Per berapa tahun? 10 tumbal untuk kamu per tahun ya. Satu. Bah Samas. Bah Samas. Saya ingin nanya sama jenengan. Kenapa jenengan mau ngusir kami? Sedangkan di sini kami tidak mau mengusik. Pengen mengetahui sejarah. Jiwa kalian tidak. Terus yang kalian bawa. Ada sosok kerbau. Siapa itu, Mbah? Itu yang kalian bawa di sini. Saya bawa sosok kerbau? Ada kerbau di sana, ada hitam? Ada kerbau hitam. Kalau mau perang ngomong. Ya, saya di sini juga punya banyak pasukan. Atau itu mau saya tumbalkan juga di sini. Silahkan ngomong. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mbak. Jenengan sosok kedua yang dimana tahu kerbau hitam itu. Jenengan sosok kedua yang tahu kerbau itu. Saya pribadi pun gak tahu. Dan ada temen saya yang pernah bilang kau tuh sosoknya Kebo Ireng. Jenengan pasti tahu sosok Kebo Ireng tuh dari mana? Asalnya dari mana? Kalau mau bisa untuk 1000 tahun saya tidak perlu tumbal. Dianya mau apa enggak? Saya soalnya enggak tahu. Tapi saya sempat mengakui bahwa ada sosok kerbau hitam di diri saya. Cuman saya enggak tahu, enggak pernah lihat. Tapi jenengan aja sosok yang ngomongin kerbau hitam. Selebihnya yang satu itu manusia yang ngomong itu ada kerbau hitam. Kami di sini nggak bermaksud buat menyerang kalian. Di sini saya pribadi sama teman saya ingin mengetahui seluk-beluk pembuatan tempat ini karena banyak sekali orang yang terjadi. Silakan kalian ke sini tanpa membawa pasukan kalian. Silakan. Di sini aman. Saya bilang di sini aman. Saya tidak mencari tumbal. Saya hanya memakan tumbal atas dasar perjanjian, atas dasar tumbal yang memang sudah ditumbalkan. Saya tidak mengambil tumbal yang memang bukan untuk saya. Izin, Mbah Samas, yang jenengan ambil tuh tumbal dari daerah mana? Sembarang. Terserah orang mau menumbalkan siapa, menumbalkan anaknya, mau menumbalkan keluarganya untuk pesugihan. Banyak berarti di sini. Banyak. Sudah lihat saja. Anda bisa lihat ada satu keluarga. Ya, satu keluarga yang baik di sana. Saya tidak akan lepas ya. Saya tidak akan lepas karena di sana ada Taronta dan dia mulai kesini. Ya. Ya, kau lihat dia di sana. Ya. Mohon maaf, Mbak. Pasukannya tolong ditarik dulu, Mbak. Pasukan jenengan tolong ditarik dulu. Saya tidak menarik. Saya tidak memanggil pasukan saya. Pasukan saya yang melindungi saya di sini. Mohon maaf, Mbak. Kayaknya kalau misalkan jenengan ibaratkan mau mengusir atau kita pergi, saya pergi. Silakan Anda mau tanya apa saja, silakan Anda mau apa saja. Tapi pasukan Anda tolong. Siap. Ini wilayah saya. Ya. Kalau mau perang ayo. Itu udah disuguhkan sate, Mbak. Mungkin jenengan kecium aromanya itu semerbak. Itu
disuguhkan buat jenengan sama pasukan, Pak. Pasukan saya nggak bakal nyerang, Pak. Pasukan saya menyerang sama dukun-dukun yang mungkin jenengan paham sendirilah, nggak perlu saya bahas. Intinya berarti jenengan tuh ada perjanjian di mana ketika bangunan ini dibuat bakal ada 1 tahun itu tumbal seperti itu. Oke, Pak. Mungkin saya cuman pengen tahu itu aja sih, Mbak. Kayak gitu. Berarti mohon maaf sekali ketika pasukan saya kayak niatnya sinis. Sebenarnya nggak sinis, Mbak. Humoris dia tuh, Mbak. Cuman ya kalau orang baru tahu kan malah ya seperti itu ya, Mbak ya. Mungkin silakan. Izin ya, Mbak ya. Kasihan teman saya kesakitan. Oke. Jenengan energinya kuat. Saya akui jenengan energinya kuat. Mungkin salaman dulu, Mbak. Oke. Ya. Oke, saya tahan pasukan saya. Silakan Anda explore di sini. Lebih tenang ya. Kereta datang nggak kayak barusan gitu. Aman. Simbah Samas yang dimana dia sudah berpuluh-puluh ribu tahun duduk di sini. Ketika dia menunjukkan sosok satu keluarga yang tadi di sana, tiba-tiba ada yang datang pasukannya si Mbah Samas ini, guys. Jadi intinya itu kenapa banyak kecelakaan di atas sana itu karena ulahnya Mbah Samas. Namanya tuh Mbah Samas. Intinya pembuatan flyover ini tuh diakibatkan tumbalnya itu 10 tumbal yang dia minta waktu pertama kali flyover ini dibangun. Aman. Jadi seperti itu, guys. Mungkin buat kalian yang pengen penasaran, mohon maaf Kang, aku potong sedikit ya. Aku karena memang agak-agak seperti bayangan tadi ada jiwa-jiwa yang meronta-ronta, itu mungkin bisa diceritakan. Jiwa-jiwa yang meronta itu yang diakibatkan itu oleh itu dia tuh pesugihan katanya. Pesugihan yang minta di mana dia ditumbalkan sama keluarganya sendiri, kecelakaan di atas atau ditabrak kereta yang daerah sini lah pokoknya kayak gitu, guys ya. Seperti itu. Dan itu belum tenang berarti? Belum. Semua yang udah menjadi tumbal itu nggak bakalan tenang, jiwanya itu nggak bakalan tenang. Jadi gitu, dia lebih tenang kan, bener. Iya kan? Lebih tenang, lebih sunyi sekarang. Maksudnya sekarang lebih sunyi karena si bahasa Masar itu mengira kita itu mau ngajak perang. Dan bener ya, jujur ya, aku pernah dikasih tahu dulu banget waktu aku SMP. Guruku tuh orang Jogja, orang Jawa Tengah, intinya tuh. Orang Jogja, orang Jawa Tengah. Dia itu ngomong ke saya, kamu tuh ada yang nunggu. Sosoknya tuh kebo ireng. Kerbau hitam. Aku nggak tahu apa-apa waktu SMP itu kan. Dan terucap kembali sama Mbah Samas. Dan tadi dengar sendiri dia bilang apa? Tidak bakal ada tumbal lagi ketika si kebo ireng ini ditumbalkan. Saya nggak tahu apa-apa masalah tentang si kebo ireng ini ya. Dia yang mengikuti saya. Cuman saya juga berarti si kebo ireng ini benar-benar ketika dia istilahnya bangke baunya nih. Iya Kang. Ketika dia misalkan istilahnya hajat semua orang untuk beribu-ribu orang berarti Kang. Dan tiba-tiba bangke. Ada yang jahil. Betul. Tapi aku udah nggak lihat si mbah-mbah tadi ya. Kayaknya dia udah. Iya. Atas. Kayaknya emang banyak sebenarnya, guys. Mungkin nanti kita lanjut lah ya, guys. Iya. Ini udah berapa menit soalnya. Durasinya nanti mungkin buat kalian yang pengen komennya banyak atau Bang lanjut Bang part selanjutnya gitu. Ini karena siapa aja yang dimasukin boleh gitu. Iya. Oke. Jadi kayak gitu, guys. Nanti kita lanjut di part kedua kalau misalkan kalian pengen. Sebenarnya masih banyak ini yang mau dibahas ini. Banyak ini. Cuman kok banyak sekali pengganggu nih Kang ya.
Maaf ini. Sebenarnya itu pengganggunya itu jiwa-jiwa yang tidak tenang itu. Jadi kayak gitu ya, dia mau ngejairin kita juga kan percuma gitu. Iya. Kita nggak hero kan gitu kan. Apa sih, gituin aja gitu kan. Seperti itulah intinya. Kita bukan pamer atau apa tapi ya bahas. Sorry Kang, mungkin sebelum kita ini, mungkin buat teman-teman ini tentang kebo ireng dulu nih Kang. Mungkin kebo ireng itu maksudnya itu mungkin seperti apa itu Kang? Mungkin yang dari pandangan Abang itu emang itu karena kan dia kan tidak, istilahnya tidak perang kan, tapi dia itu selalu istilahnya menemani Abang seperti itu, dan itu memang istilahnya manfaat atau tujuan dia, atau mungkin kan tadi sempat dibilang juga itu ketika dia ditumbalkan atau misalkan dia dikorbankan lah, bahasa ini ya, dikorbankan lah untuk misalkan untuk hajat orang banyak, itu kan bisa tadi kan sampai berarti udah nggak ada lagi tumbal. Nah itu seperti apa kalau dari pandangan Abang, mungkin sebelum kita tutup? Aku sih ngelihatnya kerbau ireng ini sebentuknya kerbau, tanduknya panjang. Udah kayak gitu doang, kayak bener-bener bentuknya kerbau, tapi di sisi lain dia itu panglima ya. Tapi jadi, hewan. Tapi gue nggak tahu nih jelmaannya apa gitu. Tapi emang bentuknya tuh kerbau ireng. Mungkin nanti kita coba kita tanya lah nanti di kosan ya. Iya. Kita bikin videonya ya tentang si kerbau ireng ini ya. Jadi gue juga jadi penasaran nih, kok ada yang ngikutin kerbau ireng. Bukan berarti guru gue tuh dulu tuh benar dia ngomong gitu tuh. Dan itu gue kan belum pernah ngomong ke lu kan kerbau ireng kan. Iya. Kayak gitu. Mungkin nanti kita sepi juga di Google. Tiba-tiba di sini, maksudnya kenapa dia nongol di sini? Kata guruku dulu tuh karena emang kerbau ireng ini berasal dari Gunung Kidul. Maksudnya kok pada saat hawa-hawa yang istilahnya kayak gini tuh banyaknya. Iya. Pada saat kayak gini baru dia keluar kan? Iya, baru pertama kali ya. Aku juga lihat baru pertama kali ini ya. Apakah mohon maaf, apakah memang ini munajat atau hajatnya orang-orang yang jiwanya di sini? Kita nggak tahu ya Kang ya. Atau mungkin kayak gimana baru dia memang menampakkan diri tuh sampai kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu ya Kang ya. Iya, nggak tahu. Nanti kita lanjut lah di kosan. Iya. Seperti itu. Tapi sorry Kang. Pertanyaan terakhir Kang. Gimana? Mohon maaf, pertanyaan terakhir. Semisal Kang. Ini kan kebo ireng ini punya Akang kan. Ditembusnya berapa ratus juta, miliar, nggak ada harganya kan. Ketika memang Abang mengorbankan istilahnya, ya mengorbankan untuk supaya tidak ada tumbal lagi lah di sini, daerah sini lah, untuk misalkan untuk si penunggu inilah, dengan misalkan perjanjian apa ya kan, memang maharnya apa akadnya apa yang istilahnya perjanjian itu tidak boleh diingkari oleh si penunggu sini, dan juga tidak boleh diingkari juga dengan Abang seperti itu ya. Karena itu apakah Abang ikhlas kayak gitu Bang? Sebenarnya bukan saya sih, karena jiwa dia sendiri lah. Kalau saya kan dia yang teman saya masak, tiba-tiba diambil orang kayak gitu kan. Berarti tidak untuk siapapun juga. Tidak untuk siapapun, karena dia juga sebenarnya makhluk goib lah bahasanya gitu kan. Dia yang ngejaga. Dan tadi dia bilang juga ya janganlah, gue yang jaga lu dari kecil. Masa lu mau ngorbanin gue gitu kan? Siapa gitu kan. Iya. Oke, mungkin kayak gitu ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi di kosan. Kita lanjut live aja. Boom. Wah, jadi tenang Bang.